Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 16. Saya Azara, lalu ada teman saya Rashika, dan ada Inas Nihlina. Uh, Kali ini kami mempresentasikan terkait dengan hasil dari internal control questionnaire yang telah kami buat. Yang pertama dari sisi control environment-nya. Ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengendalian lingkungan. Dari sisi nilai integritas dan etika dapat dikatakan bahwa kenapa kreatif memiliki visi dan misi yang jelas. Apakah lalu seluruh karyawan pun telah mengetahui visi dan misi tersebut. Selain itu, kenapa kreatif juga telah memiliki tujuan jangka pendek dan jangka panjangnya, dan terkait dengan tujuan itu, 12 karyawan yang sudah lama berada di kenapa kreatif sudah mengetahui dan paham, namun 3 karyawan yang baru masuk masih belum mengetahuinya. Kemudian, kenapa kreatif tidak memiliki tata tertib untuk karyawan. Jadi, kenapa kreatif tidak menggunakan kontrak kerja, SOP, dan KPI. Lalu, masuk ke struktur organisasi. Kenapa kreatif memiliki struktur organisasi yang jelas. Selain itu, seluruh karyawannya juga mengetahui terkait struktur yang sudah ada. Kemudian, terdapat satu karyawan yang merangkap jabatan menjadi content director dan copywriter. Kemudian, kenapa kreatif memiliki job description untuk seluruh karyawan yang tertera di kontrak kerjanya, sehingga para karyawan pun mengetahui dan memahami job description mereka masing-masing sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan. Kemudian, sosialisasi terkait job description-nya itu melalui kontrak kerjanya itu, dan sejauh ini belum ada pelatihan karena kondisi COVID-19, sehingga hanya melalui pembekalan yang dilakukan person to person. Lalu dari sisi tanggung jawabnya, kenapa kreatif memiliki SOP untuk seluruh karyawan yang tertera di kontrak kerjanya, sehingga para karyawan pun mengetahui SOP mereka masing-masing. Kemudian, terdapat sistem reward and punishment untuk para karyawan, yaitu di dalam KPI, yang disebutkan bentuk reward and punishment-nya adalah bonus gaji apabila melebihi target, dan pemotongan gaji apabila kurang dari target. Kemudian, selanjutnya, dari sisi komitmen terhadap kompetensi, setiap hari Rabu di setiap minggunya, kenapa kreatif mengadakan rapat rutin atau pertemuan rutin antara karyawan dengan top manajemen. Lalu di rapat tersebut adanya pengawasan kegiatan operasional dari top manajemen, dan terdapat KPI atau pengukuran kinerja untuk setiap pekerjaan sesuai dengan job description-nya masing-masing. Selanjutnya, untuk risk assessment dengan tujuan mengidentifikasi risiko yang ada di kenapa kreatif dan mengetahui respon terhadap risiko dengan pengendalian yang dilakukan. Yang pertama, kami melakukan identifikasi risiko, dan ternyata karyawan itu juga sudah mengetahui, karyawan dalam di sini maksudnya adalah kami mewawancari project manager, dan ia telah mengetahui risiko yang mungkin terjadi karena selalu dibahas terkait kesibukan atau kapasitas karyawan itu dibahas setiap rapat rutinnya. Dan untuk mengendalikan risiko tersebut terdapat KPI dan SOP yang mengatur pekerjaannya, dan juga project manager ini membebankan pekerjaannya sesuai kapasitas karyawannya. Kemudian untuk fraud risk, sejauh ini masih belum ada kesalahan pencatatan keuangan, dan belum ada pendapatan yang tidak diakui, dan tidak ada penggelapan uang hasil kerja. Dan juga tidak pernah ada jumlah penggunaan dana yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena sejauh ini masih dikelola oleh CEO-nya. Kemudian untuk risiko pelanggaran SOP, apakah pernah terjadi pelanggaran SOP itu ternyata sering terjadi menurut pengakuan dari project manager, tapi kesalahan yang terjadi masih kesalahan yang minor. Untuk risiko miskomunikasi dengan klien, sejauh ini terdapat kurangnya koordinasi dan komunikasi antara karyawan dengan klien itu masih sering terjadi. Kemudian masih sering terjadi juga karyawan yang sulit dihubungi untuk membahas pekerjaan dengan klien. Dan juga menurut pengakuan project manager, terdapat klien sendiri juga sulit untuk dihubungi untuk membahas pekerjaan dengan karyawan. Kemudian menurut pengakuan project manager juga masih ada perbedaan perspektif antara karyawan dengan klien terkait keinginan klien. Selanjutnya, risiko pelayanan dan kepuasan klien. Karena terjadi juga hasil kerja karyawan yang tidak sesuai dengan ekspektasi klien, sehingga menimbulkan revisi dari klien dan harus dikerjakan oleh karyawan. Nah, sudah terdapat ketentuan untuk maksimal 1 kali revisi. Kemudian untuk keluhan klien itu pernah terjadi, tapi masih berupa saran atau kritik. Kemudian untuk kasus pembatalan ini tidak pernah terjadi. Kalau feedback negatif ini juga masih belum terjadi. Untuk klien sendiri masih merasa puas dengan pelayanan yang sudah diberikan, dan juga untuk keterlambatan sendiri belum pernah terjadi. Kemudian risiko miskomunikasi antar karyawan, tumpang tindih pembagian kerja sendiri masih terjadi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, masih ada satu karyawan yang tumpang tindih pembagian kerjanya. Kemudian untuk kesalahan pemahaman pembagian kerja antara karyawan sendiri juga pernah terjadi. Kemudian pernah juga rekan karyawan satu tim sulit dihubungi untuk koordinasi. Menurut pengakuannya paling parah itu pernah terjadi 1 minggu sulit dihubungi. Kemudian informasi yang didapat dari klien itu pernah tidak langsung disalurkan kepada karyawannya, tetapi itu masih dalam frekuensi yang jarang. Kemudian project manager sendiri tentu saja pernah melakukan kesalahan dalam menyampaikan informasi pada karyawan lainnya, tetapi itu masih dalam frekuensi jarang juga.
Kemudian untuk risiko penipuan oleh klien, sejauh ini masih belum ada pesanan fiktif dan juga klien ini masih melakukan pembayaran setelah pekerjaannya selesai dilakukan. Pernah terjadi keterlambatan paling tetapi hanya sekitar 1 hari saja, dan itu pun setelah penyebabnya adalah kelupaan oleh kliennya sendiri dan akan diingatkan oleh project manajernya. Tetapi dari Kenapa Kreatif sendiri tidak ada sistem down payment saat klien melakukan pemesanan. Kemudian risiko kerusakan peralatan. Nah, apakah pernah terjadi kerusakan peralatan ini? Tidak pernah terjadi, dan kehilangannya sendiri juga tidak pernah terjadi. Untuk kekurangan jumlah peralatan ini pernah terjadi, dan mereka harus menyewa dari toko kamera seperti itu. Terus di situ error pada software sendiri pernah terjadi, tetapi tidak pernah ada ketidaksesuaian kemampuan dari software tersebut. Kalau perbaikan dari peralatan tersebut tidak pernah, sejauh ini belum menghambat pekerjaan karyawan. Selain itu, mereka juga selalu membackup file hasil pekerjaan mereka dalam suatu drive. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ines. Yang selanjutnya untuk control activities, saat ini jumlah karyawan sudah sesuai dan mereka sudah melakukan pembagian kerja yang baik sehingga tidak terjadi ketimpangan. Lalu untuk mitigasi fraud risk, karyawan telah mengirimkan invoice kepada klien saat pekerjaan telah selesai, tapi saat ini tidak terdapat pembukuan, hanya ada untuk invoice dan beberapa pencatatan itu hanya dilakukan secara manual. Untuk pelanggaran SOP, tidak ada pencatatan pelanggaran SOP. Lalu untuk mitigasi risiko miskomunikasi dengan klien, saat ini telah ada rapat atau pertemuan rutin dan terdapat konfirmasi setiap kerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Selanjutnya, untuk pelayanan dan kepuasan, tidak ada peraturan khusus bagaimana mereka berhubungan dengan klien, dan untuk formulir feedback sendiri masih on progress, baru dibikin dan baru akan dimulai pada akhir bulan November. Tapi untuk contact person dan customer service sudah ada. Untuk miskomunikasi antar karyawan, sudah ada rapat rutin dalam satu proyek. Lalu untuk penipuan oleh klien, saat ini mereka tidak memiliki kontrak kerja dan tidak ada sanksi bagi klien yang melanggar kontrak kerja. Risiko peralatan juga tidak ada pengecekan kondisi peralatan dan tidak ada tata tertib untuk bagaimana penggunaan peralatan kerja. Lalu juga tidak ada ruangan khusus untuk menyimpan peralatan. Saat ini peralatannya disimpan berpindah-pindah dari karyawan satu ke karyawan yang lain. Selanjutnya untuk information and communication, tidak ada petunjuk pemesanan jasa yang diinformasikan kepada klien, jadi klien harus menghubungi terlebih dahulu kepada social media manajernya. Lalu sudah ada pencatatan atas apa saja yang diinginkan oleh klien, tapi untuk pencatatannya masih secara manual. Untuk komunikasi internal, terdapat laporan rutin oleh project manager dan manajemen terkait operasionalnya yang dilakukan secara lisan, sehingga belum ada format khususnya. Dan juga ada rapat rutin yang membahas tentang kegiatan operasional. Untuk komunikasi eksternal, terdapat platform khusus bagi klien untuk mengkomunikasikan pesanannya, yaitu melalui grup WhatsApp. Dan juga pernah terjadi kesulitan bagi klien untuk menghubungi Kenapa Kreatif karena mungkin admin atau juga project manajernya ini terkadang sedikit slow respon saat merespon yang dari klien. Lalu juga tidak ada sanksi bagi karyawan tidak mengkomunikasikan sanksi apabila terjadi pelanggaran kontrak kerja karena tidak ada kontrak kerja untuk saat ini. Lalu terakhir untuk monitoring, saat ini sudah ada evaluasi kerja masing-masing karyawan secara rutin dan juga ada evaluasi pelanggaran dan evaluasi risiko yang terjadi. Lalu untuk komunikasi efisiensi, mereka juga sudah mengambil langkah untuk memperbaiki kekurangan dan juga karyawan dapat mengambil keputusan jika terjadi risiko, dan klien telah melakukan penurunan terhadap jasa Kenapa Kreatif secara keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terkait dengan finding summary yang telah kami dapatkan berdasarkan hasil pengauditan mengenai internal Kenapa Kreatif. Jadi, kami mendapatkan 7 temuan. Yang pertama, Kenapa Kreatif tidak memiliki kontrak kerja serta aturan tertulis dengan klien atas pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga hanya berdasarkan pada kepercayaan terhadap satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, Kenapa Kreatif hanya memiliki 1 orang project manager. Yang ketiga, penyimpangan peralatan Kenapa Kreatif selalu berpindah-pindah tanpa ada satu tempat yang tetap. Yang keempat, dokumen visi misi, struktur organisasi, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang Kenapa Kreatif disampaikan dan disosialisasikan kepada karyawan. Yang kelima, kerap kali terjadi pelanggaran SOP secara minor oleh karyawan. Yang keenam, grup WhatsApp yang tersedia seringkali terlalu ramai dan penuh membahas banyak hal sehingga ada informasi yang terselip. Lalu yang ketujuh, admin akun Instagram slow respon dan kurang responsif. Selanjutnya kami akan membahas findings kami secara satu persatu. Yang pertama, dari kontrak kerja dan aturan tertulis dengan klien. Jadi Kenapa Kreatif tidak memiliki kontrak kerja serta aturan tertulis dengan klien atas pekerjaan yang akan dilakukan, sehingga hanya berdasarkan pada kepercayaan saja. Lalu tidak ada down payment juga dari klien. Selanjutnya dari kriterianya sendiri, sebagai perusahaan yang berkaitan erat dengan pihak luar yang belum terpercaya, seharusnya terdapat kontrak kerja antara Kenapa Kreatif dan klien. Lalu yang kedua, seharusnya terdapat down payment juga. Nah, efeknya itu sempat ada klien yang terlambat membayar hasil jasa dari Kenapa Kreatif.
penyebabnya sendiri itu ada anggapan bahwa kontrak kerja di awal persetujuan pesanan antara klien dan Kenapa Kreatif akan memperlambat ritme pekerjaan. Kemudian pihak klien juga kurang enggan untuk membaca kontrak kerja dan menganggap kontrak kerja itu tidak efisien dan tidak terlalu dibutuhkan karena bisnis yang dilakukan bisa tergolong kecil. Nah, rekomendasi dari kami, pihak Kenapa Kreatif perlu membuat kontrak kerja dengan klien untuk pemasaran dengan nominal tertentu yang material. Yang kedua, pihak Kenapa Kreatif perlu membuat ketentuan down payment sebesar persenan tertentu dari total jasa yang dipesan kepada Kenapa Kreatif. Lalu temuan yang kedua, berkaitan dengan project manager. Jadi Kenapa Kreatif yang memiliki seorang project manager, padahal project manager sendiri itu adalah pihak yang paling depan dari Kenapa Kreatif dalam hal berkomunikasi dan berkoordinasi dengan klien, sehingga project manager ini memainkan peran yang vital. Nah, seharusnya manajemen itu mempertimbangkan workload dari setiap karyawan di Kenapa Kreatif, karena project manager ini itu memegang 7-8 project. Nah, akibatnya ada informasi dan permintaan dari klien yang tertinggal dan terlambat untuk disampaikan kepada tim produksi Kenapa Kreatif. Hal yang menyebabkan ini tuh, jadi sistem yang dimiliki itu masih belum tetap dan tidak berubah karena Kenapa Kreatif sendiri masih mencoba beberapa mekanisme sistem untuk mencari mana yang terbaik untuk diterapkan di Kenapa Kreatif. Kemudian Kenapa Kreatif masih terbilang kecil dan baru karena baru didirikan pada bulan Maret tahun 2020. Kemudian rekomendasinya, manajemen dapat menambah 1 orang project manager supaya workload-nya dapat terbagi dan lebih terfokus pada tiap project yang ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk findings yang ketiga, kondisi yang tadi penyimpanan peralatan Kenapa Kreatif ini masih berpindah-pindah, dan Kenapa Kreatif itu perlu menyewa peralatan untuk memenuhi kebutuhan pengolahan jasanya yang tidak memiliki. Lalu kriteria yang seharusnya adalah penyimpanan ini dilakukan di satu tempat saja dan terdapat tata tertib terkait penggunaan peralatan untuk mencegah kerusakan. Efek yang ditimbulkan dapat terjadinya kehilangan peralatan dan juga kerusakan karena seringnya berpindah tempat. Penyebabnya karena Kenapa Kreatif ini masih belum memiliki kantor tetap untuk penyimpanan peralatan tersebut. Rekomendasi yang dapat kami berikan saat ini sebaiknya disimpan di suatu tempat yang tetap, misalnya di rumah salah satu karyawan yang memiliki lokasi strategis untuk meminimalisir risiko kerusakan dan kehilangan, lalu juga dengan membuat tata tertib penggunaan peralatan. Selanjutnya untuk findings yang keempat, kondisinya saat ini dokumen visi misi organisasi tujuan jangka pendek dan panjang telah disampaikan dan disosialisasikan kepada karyawan. Lalu karyawan lama yang berjumlah 12 orang sudah memahami, tapi untuk karyawan baru yang baru direkrut ini masih belum terlalu memahami. Dan yang seharusnya adalah seluruh karyawan ini sudah mengetahui visi misi struktur organisasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang sebelum melakukan pekerjaannya sesuai dengan job description. Tapi yang ditimbulkan adalah tujuannya tujuan karyawan ini dapat sejalan dengan Kenapa Kreatif dan image karyawan yang lebih terarah sesuai dengan visi misi. Akibat yang ditimbulkan itu penyebab yang ditimbulkan itu adanya maksudnya penyebabnya adalah ada sosialisasi dan knowledge transfer dari itu manajemen kepada karyawan setelah karyawan memulai pekerjaan. Rekomendasi yang diberikan sebaiknya dibagi dengan hal-hal yang bersifat fundamental. Ini diberikan penjelasan dulu di awal untuk setiap karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya findings yang kelima, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kerap kali terjadi pelanggaran SOP secara minor oleh karyawan dan tidak ada pencatatan pelanggaran pada setiap pelanggaran SOP. Nah, seharusnya karyawan itu tidak melakukan pelanggaran SOP karena SOP sudah terdapat di dalam kontrak kerja yang telah disepakati di awal. Selain itu, SOP akan berdampak pada KPI yang mempengaruhi gaji. Nah, efek yang ditimbulkan itu terdapat beberapa kesalahan minor dalam eksekusi pekerjaan dan apabila dibiarkan tanpa efek yang jera, terdapat pelanggaran yang berulang. Yang menyebabkan hal tersebut adalah karyawan memiliki kesibukan masing-masing, sehingga bisa saja mereka melakukan kesalahan yang minor pada SOP tersebut. Rekomendasi yang dapat kami berikan adalah membuat pencatatan pada setiap pelanggaran SOP yang dilakukan oleh karyawan dan langsung menindaklanjuti pelanggaran yang sudah terjadi. Kemudian findings yang keenam adalah terdapat grup WhatsApp untuk klien, project manager, dan juga seluruh karyawan yang mengerjakan project klien tersebut untuk koordinasi. Nah, kondisinya adalah grup WhatsApp ini seringkali terlalu ramai dan penuh membahas banyak hal. Yang seharusnya terjadi adalah project manager ini seharusnya dapat menyampaikan semua informasi kepada kepada karyawan lain sesuai yang diinginkan klien. Dan karyawan lain yang berada di grup WhatsApp sebaiknya juga menaruh perhatian khusus pada permintaan klien yang disampaikan melalui grup tersebut. Efek yang ditimbulkan adalah terdapat informasi yang terselip atau terlewat dan tidak tersampaikan kepada karyawan sehingga terjadi kekurangan informasi untuk proses pengerjaan. Kemudian klien juga perlu menghubungi project manager secara pribadi untuk menyampaikan keinginannya, padahal sudah disampaikan dalam grup tersebut. Yang menyebabkan hal tersebut adalah situasi grup WhatsApp yang kurang kondusif. Rekomendasinya adalah percakapan di dalam grup sebaiknya dibatasi hanya untuk pekerjaan saja. Kemudian karyawan juga harusnya sadar untuk memperhatikan dengan teliti pembicaraan dengan klien supaya revisi, additional request, dan juga informasi tambahan lainnya dapat diakomodasi dengan baik. Kemudian karyawan, terutama project manager, berusaha proaktif dengan bertanya kepada klien, apakah ada hal-hal yang belum diproduksi dan disesuaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, teman yang terakhir adalah terkait dengan admin di akun Instagram Kenapa Kreatif. Jadi, admin di Instagram Kenapa Kreatif itu tergolong slow response dan kurang responsif, serta tidak langsung memberikan daftar harga Kenapa Kreatif, namun terlebih dahulu menanyakan keperluan dan kebutuhan yang dicari oleh penanya gitu.
Nah, kriterianya sendiri, admin akun Instagram bebas respon dan responsif pada pesan yang masuk ke akun Instagram, serta dapat menjelaskan jasa-jasa yang ditawarkan oleh Kenapa Kreatif dengan baik dan menarik. Nah, penyebabnya sendiri dari kondisi itu, konsumen terlalu lama menunggu balasan dan kemudian mencari alternatif penyedia jasa sosial media manajemen lainnya, serta konsumen tidak mendapatkan info layanan yang lebih detail dari Kenapa Kreatif. Nah, penyebabnya sendiri itu karena admin akun Instagram ini kurang dibekali oleh product knowledge dan dia memiliki kesibukan lainnya. Rekomendasi dari kami terkait hal tersebut adalah memberikan pelatihan pelayanan konsumen kepada admin akun Instagram supaya dapat melakukan company branding dengan maksimal melalui customer service. Yang kedua, melakukan transfer knowledge dari jasa layanan yang ditawarkan oleh Kenapa Kreatif. Sekian presentasi dari kelompok 16. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.